Nah kemudian apa sabda Rasul SAW? Jadi kalau kita ingin Islam kita itu sebaik-baik Islam dari sisi yang berhubungan dengan hak kepada sesama, nah gitu cara jelasinnya, supaya nggak salah paham, adalah dengan melakukan dua hal ini. Pertama, tut'imut ta'am, biasakan memberi makan terutama orang-orang yang membutuhkan. Nah makan itu contoh, nah ini juga sama. Jadi jangan kemudian karena makan aja. Ya, makan itu salah satu contoh dari sekian banyak kebutuhan pokok manusia. Di zaman Nabi, salah satu yang menjadi persoalan, karena zaman itu zaman sulit, sumber pangan memang sangat terbatas, sementara manusianya banyak, sehingga akhirnya ya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dari pangan ini bukan bahasa Sasa ya, pangan, ada pangan rekat bedeng, ada pangan lembut, ini dodol arana. Ini pangan dan artinya kebutuhan jasmaniah kita dari sisi apa yang dikonsumsi, baik itu yang berupa protein, karbohidrat dan lain-lain, masuk gula. Gula itu ya kalau dia tidak berlebih justru diperlukan, tapi kalau lebih baru dia masalah. Nah kita butuh itu, tubuh kita butuh itu kan. Nah zaman Nabi, zaman-zaman awal Islam itu terbatas sekali, sehingga salah satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan adalah memberi makan orang lain. Nah kita saat ini di titik di mana kebutuhan pangan itu relatif sudah mayoritas kita terpenuhi, mayoritas ya, sekalipun masih ada saja yang, tapi mayoritas sudah bisa terpenuhi. Ya kalau bahasa dengan Sasak, wah arak isin kemberas, artinya kalau untuk sekedar makan sudah ada, rata-rata begitu sekarang ini ya kondisi kita. Nah maka tut'imut ta'am itu bisa dimaknai kebutuhan pokok lain lagi yang memang banyak orang belum memenuhi. Misalnya membantu orang sekolah, membantu biaya orang untuk bisa bersekolah. Zaman Nabi nggak disebut karena nggak ada orang berbiaya. Mau jadi ulama, mau jadi orang alim zaman dulu semuanya gratis, nggak ada bayar-bayaran. Sehingga siapapun punya potensi jadi orang alim bisa belajar sama ulama-ulama yang ada. Bahkan seringkali mereka dibiayai justru oleh ulamanya yang ngajar dia, maksudnya guru-gurunya. Kayak Imam Syafi'i itu disangoni oleh Imam Malik, gurunya yang kaya raya, sehingga beliau bisa pergi ke ke Kufah, ke Baghdad untuk melanjutkan memperluas ilmu, untuk ilmu. Maka begitu, sehingga yang tidak ada orang berbiaya. Nah sekarang kan enggak, mau sekolah yang tinggi, mau ini kenyataannya ya, realitasnya kan harus ada ya bayar. Karena memang perguruan tinggi sekarang banyak yang dikelola secara swadaya. Ini enggak disubsidi pemerintah. Gimana mau membiayai dosen yang ngajar, guru yang ngajar, bagaimana bisa membiayai membeli fasilitas sarana prasarana kalau enggak ada yang nyumbang. Maka al-maghfurlah Maulana Syekh dulu menggunakan istilah bukan bayaran, bukan SPP, tetapi i'anah. I'anah itu ya bantuan untuk lembaga di mana kita belajar, karena memang
lembaga kita swasta, swadaya, sehingga kalau tidak dibantu membiayai semua keperluannya, ya tentu tidak bisa berjalan proses belajar mengajar itu dengan baik. Sehingga siswa yang punya kemampuan diminta bantuannya untuk membantu. Nah, model itu yang kemudian berkembang jadi SPP. Ya, SPP juga masih bilang sumbangan sih ya, tidak pakai bayaran, sumbangan pendidikan pelajar, SPP. Jangan-jangan tidak tahu kepanjangannya ya? Ya Allah. Tapi tahu artinya. Yang penting tahu artinya lah. Nah, artinya spiritnya, semangatnya memang bukan membayar kayak kita beli apa. Ya itulah keadaan sekarang berubah sehingga orang tidak punya uang jadi tidak bisa sekolah. Yang tidak punya kecukupan biaya tidak bisa sekolah lebih tinggi dari, ya sekarang kita kan baru mampu SD gratis, SMP kayaknya juga mulai gitu gratis, pemerintah ya, sekolah pemerintah. Tapi sekolah swasta ya masih tetap, karena memang tidak dibantu juga oleh pemerintah gitu, tetap aja dia butuh sumbangan dari. Nah, maka kondisi-kondisi yang berubah ini, tut'imut ta'am tadi itu juga bisa disesuaikan pemaknaannya. Ya, udah kenyang dikasih makan lagi kan malah nggak baik. Sudah banyak uang, sudah banyak nasinya, sudah banyak lauknya, dikasih lagi kan jadi malah nanti kemungkinannya jadi banyak kurang manfaat. Bukan tidak bermanfaat, tapi kurang manfaat, kurang maksimal pemanfaatan. Nah, karena itulah maka kemudian kita sebagai pemilik kelebihan itu juga harus memaknakan tut'imut ta'am itu lebih luas lagi ke bentuk-bentuk konsumsi lainnya yang belum dimiliki oleh target atau sasaran dari tut'imut ta'am. Kalau orang miskin butuhnya dibantu memperbaiki tempat tinggalnya. Nah, ini yang sekarang juga pemerintah lakukan. Maka ya kita kalau ingin membantu mungkin itulah salah satu yang buatkan dia WC supaya dia tidak buang air sembarangan. Jadi contoh buang air sembarangan, kalau Anda buang air di sungai itu sembarangan namanya. Karena kotorannya nanti kemana-mana. Kotorannya kemana-mana. Akibatnya tidak bagus buat lingkungan. Kalau dulu kemampuan sungai kita untuk mendaur ulang limbahnya cukup. Karena yang buang limbah tidak banyak. Air melimpah. Sehingga air itu tidak tercemar dengan itu. Sekarang kan debit air semakin kurang. Kenapa semakin kurang? Ya karena pemakainya semakin banyak. Secara logika kan begitu. Pemakainya semakin banyak, sumber-sumber air semakin berkurang, dikurangi oleh manusia karena dijadikan tempat tinggal. Yang dulu di situ ditanam adalah pepohonan yang tumbuh, berakar, dan itu kemudian menjadi penampung air. Sekarang yang ditanam adalah beton, yang justru sebaliknya menguras, menghilangkan air. Akhirnya sumber air yang tadinya banyak mulai tambah berkurang. Sementara yang membutuhkan tambah banyak. Akhirnya ya ketika yang dulunya sungai tidak diperlukan untuk jadi sumber air bersih, sekarang diperlukan. Nah, kalau dibuang limbahnya ke sana semua, akhirnya gimana mau dibuat jadi air bersih? Udah begalut, itu najis. Kalau secara fikih kan najis ya, najis. Masa yang najis mau dipakai mandi raus? Semakin kita kotor. Maka misalnya, ini contoh bagaimana memaknai tut'imut ta'am. Jadi tut'imut ta'am bisa dengan Anda ganti. Karena makan dia sudah cukup. Nah, buatkan dia tempat pembuangan sisa makanan. WC. Ya, buatin WC. Biar tidak buang air sembarangan.
Nah, maka proyek Basnas itu Dr. Said, itu salah satunya membuatkan orang WC. Nah, jadi bukan bagi-bagi makanan lagi, tapi buatkan orang WC. Nah, sehingga apa? Jangan disalahkan dengan menggunakan pendekatan lama ya. Memang kalau zaman fikih dibuat, fikih zakat dibuat, yaitu lebih banyak untuk makan. Karena tadi keadaan sebagian besar masyarakat itu kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Maka inilah anjuran Nabi tentang tut'imut ta'am itu tidak hanya di dalam satu kesempatan, dalam banyak kesempatan Nabi menyampaikan itu. Karena salah satu memang yang sangat dirasakan masyarakat masa itu adalah kekurangan pangan. Sehingga tentu kalau ada orang berkemampuan, ya inilah yang paling pokok. Dan itu menjadi sumber kebaikan yang luar biasa tingginya dalam Islam. Yaitu membantu orang memenuhi kebutuhan pangannya. Nah sekarang kebutuhan pangan sudah semakin baik. Artinya sudah semakin bisa dipenuhi. Mayoritas masyarakat sekarang sudah terpenuhi. Maka beralihlah kebutuhan pokok ke yang lainnya. Nah ke papan namanya. Sandang, pangan, dan papan. Ya udah nggak ngerti. Nah, rumah lah tempat tinggal. Banyak masyarakat kita yang masih belum layak tempat tinggalnya. Sehingga perlu dilayakkan agar dia bisa tinggal di rumah itu dengan baik, sehat, kemudian bisa belajar dengan baik. Sehingga itu juga membantu proses kesejahteraan yang tadi menjadi ujung dari Assalamualaikum. Nah, tut'imut ta'am, tapi kita pahami dengan konteks sama ya, makan. Nah, maka yang tidak salah juga Anda pakai itu juga nggak salah. Artinya masih tetap menjadi salah satu yang baik adalah tut'imut ta'am. Maka sampai hari ini di kita misalnya tradisi Maulid itu salah satunya adalah melaksanakan tut'imut ta'am. Jadi Maulid di mana-mana lalu besur mulut. Ya, lalu besur. Ya alhamdulillah masih diamalkan tut'imut ta'am. Sekalipun di musim-musim tertentu. Ya karena memang tadi kebagian besar kita sudah pangannya udah ini, maka ya tinggal yang lebih bergigi, supaya lebih bergigi makanannya, lebih sempurna, 4 sehatnya, maka di musim Maulid itu disempurnakan. Disempurna. Cuma memang kadang yang bagus itu kiainya aja ya. Tapi kayaknya enggak ya, rata lah ya, rata semua. Pada doang, pelalah, manuk, pelalah bid'ah kata teman-teman. Jarak. Padahal itu bukan benar bid'ah ya. Jadi acara makan itu memang dianjurkan hadis. Jadi kalau kita, salah satu yang dianjurkan tut'imut ta'am. Apa arti tut'imut ta'am? Ya memberi makanan kan, memberi orang makan. Maka itu sunnah Nabi, karena ini Maulid yang memang tujuannya adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Maka salah satu acaranya mulut, acara mulut. Ya acara mulut itu makan-makannya mulut, bukan maulud. Cara Sasak kan mulut katanya, ndak bilang maulud. Nah, kalau bahasa Arabnya sebenarnya maulud, tapi dipelesetkan oleh orang Sasak jadi mulut. Dan memang karena acara mulut makan, acara makan. Nah maksud saya ndak masalah maulid itu begitu, karena ini salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hanya tentu, nah ini yang perlu juga diingat, apapun kalau berlebihan itu jadi tidak baik. Kulu washrabu wala tusrifu. Itu batasannya kalau di bab makan minum kan, jangan berlebihan. Nah itu yang perlu diatur ya.
Karena kadang-kadang masih ada yang berlebihan. Masih ada yang berlebihan, sedang-edang gitu maksudnya makanan minuman itu. Nah, ada cara yang bagus itu dibungkus gitu. Kalau dibungkus kan ya akan dapat yang belum dapat kan, yang gitu. Karena memang kalau tidak dibungkus itu kira-kira sisa-sisanya itu diapain oleh yang punya dulang. Kalau dimakan kayaknya karena umum kan. Mungkin kalau sisa-sisa tuan guru apa ya. Tapi kalau yang umum yang semua itu gimana? Nah, itu seringkali kan jadi tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau dia dibuang-buang kata Anda tadi. Kalau dibuang-buang jelas itu bagian dari israf. Bagian dari yang dilarang, sehingga tentu tidak sesuai dengan spirit, tidak sesuai dengan semangat memperingati Maulid. Nah, makanya sebagian tempat itu caranya bagus, disiapkan kresek. Jadi artinya ya masuk kantong, dibawa pulang untuk keluarga atau untuk siapapun yang ada di rumah. Sehingga insya Allah itu bisa termanfaatkan lebih maksimal. Jadi kalau yang belum ada kreseknya mulai diadakan ya, biar jangan yang diberkat yang sudah memang dibungkus saja. Itu sisa-sisa dulang itu juga. Ada saya lihatnya ya karena sisa gitu, kebiasaan kita memperlakukan sisa kan tidak seperti sunnah Rasul juga. Kalau di sunnah Rasul kan su'rul mu'min ya. Su'rul mu'min itu adalah syifaun ya. Jadi sisanya orang beriman itu adalah obat, sehingga ya artinya jangan sampai dibuang, dimanfaatkan untuk juga dimakan oleh yang belum makan. Nah, cuman kita kebalikan cara pandangnya. Cara pandang kita terbalik sehingga kadang-kadang ndak selera kalau itu sisa minum, sisa makan. Ada puntik sepolong, wartekakan sepolong kira-kira kemana sepolongnya? Dibuang kan. Nah, ini yang menurut saya tidak baik kalau itu dibiarkan. Maka salah satu solusi mungkin yang bisa ditawarkan adalah untuk mengurangi hal-hal yang tidak dimanfaatkan dengan baik itu dengan menyiapkan bungkusan di samping dulangnya. Ya, ada di beberapa tempat yang saya hadiri itu semua dulang itu ada kresek. Dulang yang kita makan bukan kresekan lain, nanti kresekan yang berkat yang dibawa pulang, tapi yang dimakan di tempat juga ada sehingga kalau kita berdua misalnya udah bagi dua, sisa nasi bagi dua masuk kresek, sisa ayam bagi dua, sisa lauk apapun ya berelaan lah kalau itu ya. Nah, itu cara yang menurut saya akan bisa menjaga kemungkinan israf yang tidak dianjurkan atau bahkan dicela oleh Allah. Ya, tut'imu ta'am, jadi tradisi saling menjamu itu tradisi dari Rasul SAW yang kita diminta membiasakannya. Terutama ya, ini prioritasnya adalah untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga ini juga penting disampaikan ke panitia maulid. Jadi undangan maulid itu prioritaskan orang-orang yang kurang mampu. Selain dari tamu kita yang dari luar, tamu kita yang ya misalnya ngisi acara dan lain-lain, maka yang di sekitar itu supaya bisa menikmati hal yang mereka jarang bisa nikmati, ya itu yang diutamakan naik di masjid. Sehingga kalau memang terbatas undangan, ya harus ada berapa persen dari jumlah undangan yang ada itu kita alokasikan untuk orang-orang kurang mampu. Nah, baru benar-benar ihya'us sunnah. Dan inilah sasaran tut'imut ta'am yang sesungguhnya tadi itu.
sehingga tetap bermakna, mulutnya itu bermakna. Jadi benar-benar maulud, karena tetap menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang kedua adalah selain tut'imut ta'am wa taqra'us salam, engkau membacakan salam, artinya mengucapkan, karena bukan biasanya kalau kita membacakan itu tertulis kan ya. Nah di sini maksudnya tidak itu, tapi mengucapkan assalamualaikum warahmatullah kepada man arafta, pada orang yang kita kenal, wa man lam ta'rif, juga kepada yang tidak kita kenal. Jadi mengucapkan salam itu tidak hanya untuk orang yang kita kenal, berpapasan di jalan tidak kenal orangnya, tetap sunnah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nah itu dia gambaran mukmin muslim yang baik. Jadi memang kalau kita belajar dari hadis ini, kemusliman kita itu akan tercermin dari apa yang kita lakukan bagi orang lain. Bagi orang lain ini kan terkait dengan hak orang lain kepada diri kita. Jadi tidak cukup menjadi muslim itu hanya kita bicara apa yang baik, apa yang manfaat untuk diri kita. Kalau ingin jadi muslim yang benar-benar baik, maka kita juga harus memikirkan bagaimana bisa membantu menolong orang lain keluar dari kesulitannya. Tut'imut ta'am itu salah satu contohnya. Kesulitan orang dulu terhadap sumber pangan, makan, susah, sulit. Nabi saja begitu kan? Nabi saja bagaimana beliau terpaksa harus keluar dari rumah karena tidak ada apa-apa dan lapar. Ketemu sahabat-sahabat hebatnya juga mengalami hal yang sama. Nah, dan ya beliau kemudian pergi ya cari makan lah intinya, dan ketemulah salah satu sahabat Ansor yang kemudian menyiapkan, dan sahabat itu diapresiasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan. Doa Nabi itu adalah kepastian bagi yang didoakan, sehingga artinya ya itulah sahabat itu dapat kemuliaan sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam doanya. Nah itu contoh bagaimana Nabi mengapresiasi orang yang mau membantu kesulitan orang lain. Kemudian yang kedua tadi menyebar luaskan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum itu salah satu langkah atau satu langkah awal untuk kita bisa memberi manfaat kebaikan bagi orang lain. Ya minimal mendoakan.